Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua dan kali ini saya sudah cukup lama ya nggak bersama dengan Bung Awalil Rizky ini ahli fiskal kita. Ini kan kita janjinya akan selalu mengupdate viewer kita untuk bicara soal fiskal. Sehat, Bang Awalil? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu penting. Yang nggak sehat itu kelihatannya keuangan pemerintah ya, karena utangnya semakin tinggi gitu ya. Tahun ini, tahun ini mungkin udah tembus 7.000 ya, utang kita ya 7.000 triliun. Jadi nggak salah kalau banyak orang yang bilang mungkin sampai akhir periodenya Jokowi tembus 10.000. Nah, itu satu isu. Ada dua isu dari sini. Pertanyaan saya, apakah dengan utang ini kita aman karena BPK sudah mengingatkan khawatir nggak bisa bayar. Yang kedua, kalau utang itu kan logikanya kan ada utang yang ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk membuat pertumbuhan ekonomi, begitu kan ya. Jadi ada utang-utang produktif. Ini gimana kita membacanya ini? Makasih Mas Hersu. Jadi memang isu utang ini kan ya tanda petik ya sensitif kan ya. Mari kita bicaranya tidak dalam posisi sensitifnya itu, tapi angkanya itu bagaimana? Jangan sensi kalau kita ngomongin utang ya. Jadi analisisnya itu biasa kan, analisisnya juga harus berkaitan dengan ya seperti itu kondisinya aman atau tidak. Terus jika ada narasi tentang bahwa itu dipakai untuk produktif, kita mau tahu produktifnya di mana dan ukuran produktif itu seperti apa dan seterusnya. Saya coba begitu dulu. Nah, berarti yang pertama kan adalah soal berapa sih sebenarnya utang pemerintah Indonesia saat ini? Nah, saat ini ya kita lompat langsung menurut perkiraan saja untuk akhir 2021. Kalau saat ini ya di 6.500. Nah, untuk akhir tahun itu bagaimana kita memperkirakan posisi utang pemerintah? Sebetulnya kalau untuk rumah tangga juga kan mudah. Akhir tahun kemarin kita utangnya berapa? Posisi itu outstanding. Nah, selama setahun kita kan ada membayar cicilan atau melunasi SBN. Jadi ini penting diketahui oleh pemirsa. Kalau loan pinjaman, ya toh, itu ada cicilan. Tapi kalau SBN itu pasti pelunasan. Cuma kan seri yang dilunasi seri yang sudah jatuh tempo, dilunasi nggak bisa dicicil SBN itu. Nah, karena itu kedua-duanya kita sebut saja dengan pelunasan pokok utang. Itu berarti mencakup kedua-duanya. Nah, itu kan sepanjang tahun berjalan ada tanggalnya gitu, bisa sampai berapa 12 sampai 15 kali kan tergantung seri dan tergantung waktunya masing-masing proyek. Nah, berapa sebetulnya sepanjang 2021 ini pemerintah akan membayar utang lama. Nah, sayangnya informasi seperti itu samar itu. Saya tidak ingin mengatakan tidak ada tapi samar. Silahkan buka nota keuangan dalam 3-4 tahun terakhir itu tidak ada angka tentang berapa pemerintah akan membayar utang pokok selama setahun. Nah, kadang muncul di dokumen yang dikeluarkan oleh level dirjen, Pak. Ya, jadi pemerintah juga resmi itu perencanaan utang tahunan lah begitu ya. Nah, tapi khusus untuk 2021 juga tidak diberi angka. Cuma kita bisa menghitung dari yang lalu plus dengan orang seperti saya kan menyoroti, melihatin ini rata-rata SBN tanggal berapa jatuh temponya. Kurang lebih tahun ini akan 500 triliun kisaran itu. Nah, tahun kemarin 456 triliun. Masuk akal ya. Dan tahun 2019 kita 500 lebih. Jadi saya konservatif tuh menulis 500 itu. Kita akan membayar cicilan 500. Yang kedua kita kan bayar bunga tuh, Mas Hersu. Ya kan? Nah, bayar bunga. Nah, semacam itu. Nah, dengan cara menghitung itu, kita juga bisa menghitung pemerintah ini mau nambah utang berapa selama tahun 2021. Nah, itu ada informasinya. Namanya pembiayaan utang di RAPBN itu. Kalau disebut pembiayaan utang, artinya pemerintah akan menambah utang sebesar itu karena mengelola APBN. Nah, untuk tahun 2021 yang sedang berjalan ini sudah dibuat perakiraannya kurang lebih 960 triliun. Nah, cara seperti itu Mas, kita menghitungnya. Dapat angka utang. Jadi nggak pakai kira-kira lagi tuh, bukan kira-kira 7.000 Mas, 6.080 di tahun 2020 akhir, ditambah pembiayaan utang, masuk akal ya, sekitar 960 triliun, 900 ya berapa ya betul 960 triliun. Lalu ada lagi karena kan sebagian utang itu sekitar 30% pakai valuta asing.
Dari 30% itu 90%-nya itu dolar. Maka kalau misalnya dolarnya menguat, berarti rupiahnya melemah, maka kalau dinyatakan dalam rupiah, utang sedikit terpengaruh. Kalau turun sebaliknya, kita pernah rupiah itu menguat, yang dihitung bukan rata-rata setahun, tetapi posisi akhir tahun, 31 Desember. Nah, dengan hitungan begitu, sekarang kan sudah ada kurs itu, dan kita juga sudah lihat pemerintah menyatakan asumsinya. Maka akhir tahun nanti di kisaran 14.500. Pada waktu akhir tahun 2019, itu 14.100. Nah, ada pengaruh itu sekitar 43, kayak itulah 43 triliun. Maka dengan cara menghitung begitu akan bertambah 1.070 triliun kurang lebih. Nah, maka jumlah utang di akhir tahun nanti 7.150, terlepas sekarang baru diumumin 7.550, masih akan bertambah 600. Ya. Begitu Mas Hersio. Itu dulu caranya. Lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun. Nah, cara menghitung posisi utang pemerintah bahkan sudah kita bisa perakirakan untuk 2022. Ya. Tidak berdasarkan suka-suka kita, tapi pemerintah ini mau nambah utang berapa di tahun 2022 disebutkan akan menambah utang sebesar kurang lebih 960 triliun. Ada angkanya di APBN itu. Ya. Kita tambahkan, berarti kan kalau umpama kita anggap kurs di akhir tahun 2022 nanti itu nggak melemah, sama, berarti kita nambah utang sekitar 960. Begitu caranya menghitung posisi utang pemerintah. Ini penting. Posisi itu artinya outstanding, sisa utang, bahasa sederhananya, Pak. Jadi sudah menghitung utang yang dibayari dan penarikan baru. Begitu, ya, Mas Heru. Okay. Itu dulu cara menghitung posisinya. Nah, orang banyak juga, bukan orang, saya kira ekonom yang menyebut bahwa kita itu sekarang utangnya itu untuk membayar utang, atau bahasa mudanya gali lubang, lubang. Bener nggak itu, Bung Awal? Ya, kalau itu sebenarnya sudah benar, sudah lama, Pak. Bukan hanya era, kalau kita mau jujur, tidak hanya selama era Pak Jokowi, selama era reformasi bahkan. Cuma ini soal besarnya. Karena begini, kalau negara itu pendapatannya lebih kecil dari belanja, ya saya ulangi ya, namanya defisit kan? Pendapatan lebih kecil dari belanja, berarti kan nggak ada sisa duit lagi buat nyicil utang. Karena di belanja itu tidak termasuk membayar utang, Mas Hersio. Ini yang agak sedikit mungkin buat yang tidak biasa melihat, dikira bayar belanja itu termasuk bayar utang. Enggak ada. Kalau bayar bunga masuk. Kalau bayar utang dicatatnya di bawah. Jadi di bawah itu artinya ada cara mencatatnya, namanya pembiayaan. Jadi kalau defisit karena belanja itu tidak termasuk membayar utang, maka berarti tidak ada lagi sisa duit untuk membayar cicilan atau pelunasan. Sejak kita defisit, itu kita sudah bayar utang dengan utang. Hanya jumlahnya berapa, kan gitu toh. Nah, ketika tahun-tahun belakangan ini nilainya itu meningkat gitu loh, defisitnya itu berarti kan bertambah, gali lubang tutup lubangnya. Ada satu, Mas Heru, ada bunga utang tadi. Bunga utang kan dibayarnya di belanja, dicatatnya di belanja. Nah, bagaimana kalau itu tidak dihitung? Nah, seolah-olah tidak ada belanja bayar bunga. Nah, itu namanya ada istilah teknisnya, keseimbangan primer. Tapi intinya, kalau keseimbangan primer itu negatif secara teknis, artinya tidak hanya utang yang dibayar dengan utang, tetapi seluruh bunga utang juga dibayar dengan utang. Nah, itu yang agak unik tahun-tahun belakangan ini. Tidak hanya utang baru, utang lama, tetapi bunga utang pun dibayar dengan utang. Unik, memang berlangsungnya sejak 2012. Jadi Pak SBY juga di era Pak SBY sudah 2012, tapi sedikit. Nah, belakangan agak banyak. Agak banyak, lalu jadi banyak akibat pandemi. Jadi ini penting juga, jangan sampai gara-gara pandemi. Jadi ini artinya fenomena ini sudah berlangsung, hanya pandemi memperparahnya. Jadi kita harus pisah dulu faktor itu. Saya setuju. Ada gambaran berapa sebelum pandemi dan setelah pandemi itu? Apakah sehingga kita bisa tahu seberapa besar penambahannya itu? Ya, yang paling mudah itu sebetulnya ya memang nilai utangnya tadi kan. Ya. Jadi misalnya kita melihat naik-kenaikan. Jadi kan tadi sudah tahu cara menghitungnya. Lalu kan ada angka-angkanya dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat sederhanakan ya, setiap tahun itu memang fluktuasi, kadang banyak, kadang kecil. Kalau dibuat rata-rata, anggap aja periode pemerintah ini, kita tidak bermaksud menjelekkan satu pemerintahan, loh kan analis bisa toh. Biar kita lihat loh, setiap era pemerintahan itu nambah utangnya berapa supaya jangan hoax toh. Nah, kalau 2000 sampai 2004 berarti
dua presiden lah itu ya. Itu rata-rata bertambah sedemikian rupa, itu kurang lebih ya sekitar di angka 7%. Nilai ke total bertambahnya itu 38% lah. Jadi dari 2000 sampai ke 2004 itu tambahannya 38% nilai 5 tahun. Ya. Kemudian dari 2004 ke 2009 bertambahnya 22,4%, jadi 1.590 triliun dari 1.290. Lalu seterusnya lagi 2009 ke 2014. Nah ini Pak SBY 2 ini cukup besar nambahnya sampai 64% menjadi 2.608 triliun. Nah di situ mulai kan Pak Jokowi untuk akhir tahun ya 2014. Sampai 2019 itu bertambahnya 83,5 kan belum pandemi, Mas. Jadi itu memang keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan itu. Ya ada alasannya mereka kan. Yang penting menurut catatan sebelum pandemi utang pemerintahan Pak Jokowi pertama itu lebih besar dari periode-periode sebelumnya, penambahannya selama 5 tahun. Nah ketika pandemi langsung melompat, Mas. Kira-kira gitulah. Melompat jauh lebih besar. Wong 1 tahun saja sudah bertambah 27%. Padahal itu selama era SBY 1 cuma 22%, kurang lebih begitu. Sehingga sampai akhir tahun nanti akhir tahun 2024 ya tidak tertutup kemungkinan dibandingkan 2019 itu bisa 2,5 kali lipatnya. Kurang lebih begitu caranya. Oke. Ya. Nah, ini supaya kita juga ada gambaran sih. Apa sih artinya? Kalau dalam rumah tangga kita tahu bahwa orang yang sudah hidupnya bayar minjem utang untuk bayar utang itu pasti sebentar lagi pemerintah bakal bangkrut, kan gitu ya kalau dalam rumah tangga ya. Kalau negara bisa nggak dianalogikan seperti itu juga? Ya kalau secara persis agak enggak sih Mas, karena beda sekali ya. Bahwa tidak banyak negara yang dinyatakan bangkrut itu. Kalau yang beken kan cuma dulu Argentina tahun 2000, lalu Yunani beberapa tahun. Secara umum tidak, bahwa banyak negara yang kesulitan utang itu iya. Nah ini jadi kita itu mungkin tidak sampai tingkat ekstrim mempertanyakan apakah negara akan bangkrut, tetapi apakah negara akan sangat terbebani dengan pembayaran beban utang, terbebani pembayaran utang. Kenapa? Logikanya kan negara itu melakukan fungsi-fungsi pemerintahan, Mas Heru, pelayanan publik, ya kan? Pelayanan publik, operasional, di kapan perlu memberikan bantuan, baik yang rutin maupun jika ada apa-apa seperti pandemi atau bencana alam. Nah, itu kan butuh dana. Ya. Kalau misalnya uangnya, pendapatannya itu terkuras sekian persen, nah tadi itu penting angkanya dibandingkan dengan beban utang kan? Ya. Kayak rumah tangga juga lah. Kalau separuh pendapatan sudah dibayarkan untuk cicilan mobil, handphone, dan sebagainya, tinggal separuh untuk senang-senang, untuk sekolah anak, cadangan sakit. Nah, ini terjadi pada pemerintah. Jadi saya tidak ekstrim untuk sampai memperhitungkan ini pemerintah akan bangkrut. Tetapi yang saya bisa simpulkan, pemerintah sudah mulai kesulitan dan tanda-tandanya akan lebih sulit lagi. Dilihat dari nanti fiskalnya makin sempit. Itu aja Mas Hersu. Yang paling apa saya tanya, apakah pemerintah bisa bangkrut? Sekarang ini pemerintahan Jokowi bangkrut, karena ini kan berkaitan dengan pernyataan dari Kepala BPK, ya kan, yang menyatakan dia yang mengkhawatirkan. Nah itu kan artinya dia sendiri loh yang ngomong ya, auditor negara sendiri khawatir gitu loh. Makanya sebagai orang awam saya tanya, apakah ini artinya negara kita bakal bangkrut? Ini gimana cara menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kepala BPK? Media massa dan medsos itu memang ya wajar lah ya, itu memang kebutuhan untuk menyangatkan berita. Saya baca laporannya, jadi nggak hanya pernyataan. Jadi itu bukan pernyataan pribadi lah ya. BPK itu melakukan review. Yang dikenal oleh publik ini kan hanya hasil atas LKPP yang wajar tanpa pengecualian. Ada satu dokumen BPK bersamaan dengan itu disebut, dan berarti dia ada nomor, ada resmi. Jadi keputusan BPK itu bukan oleh ketuanya. Ini penting ya, jangan sampai ketuanya nanti lawan pemerintah. Ini BPK membuat review sejak baru 2 kali, baru 2 tahun. 2020 untuk keadaan 2019 dan kemarin untuk keadaan 2020, kan gitu ya. Itu review, namanya review kesinambungan fiskal. Nah, yang sebenarnya isinya secara substantif sama Mas 2 tahun itu. Cuma angkanya kan dinamis. Nah, tetapi karena kondisi yang 2020 ini disamber oleh media. Nah, kurang lebih begini sebetulnya isinya. Dikurangi ekstrim pemberitaan itu. BPK itu mengingatkan pemerintah, utang pemerintah itu sudah mulai memasuki beberapa indikator berbahaya, rawan, tidak aman.
Tapi tidak semua ya, beberapa indikator. Atas dasar apa BPK menilai? Atas dasar best practices internasional, yang terutama adalah organisasi BPK sedunia, INTOSE namanya, kan ada guidance-nya. Lalu juga dia kutip IMF, dia juga kutip International Debt Relief. Jadi itu biasalah. Nah, ada indikator yang masih aman sesuai dengan kaidah-kaidah itu, tapi beberapa sudah tidak aman. Itu yang disampaikan BPK sejak keadaan 2019. Jadi sebelum pandemi kan. Misal adalah terkait dengan rasio posisi utang dengan penerimaan negara, pendapatan negara. Masuk akal ya, tadi yang kita diskusikan tadi loh. Kata BPK ada dua, kalau IMF pakainya 150%, kalau IDR pakainya 187%. Ya kurang lebih harus kurang dari 1,5 atau 2 kali dari pendapatan. Nah, posisi kita di 2019 itu sudah 387%. Di 2020 ini 400% lebih, 411, berarti kan 4 kali lipat. Artinya jauh dari batas aman. Itu contoh saja. Ada beberapa yang lain. Menurut saya BPK juga memakai kata-kata yang cukup halus. Artinya yang dia bilang masih aman, ya dia bilang. Nah sayangnya, itu lalu BPK menyimpulkan selain pemerintah harus lebih hati-hati mengelolanya, yang dikhawatirkan. Nah itu mungkin kepala BPK-nya itu lebih menekankan pada ada risiko gagal bayar. Jadi bukan bangkrut, lain loh Mas Hersu. Gagal bayar kalau terus-terusan itu bangkrut. Kalau cuma gagal bayar, itu kan ada restrukturisasi. Jadi saya ingin tekankan, BPK itu memperingatkan risiko gagal bayar utang pemerintah itu meningkat. Nah, saya mengakurinya Mas, karena saya kebetulan baca juga yang karena itu kan sudah biasa lah para pengamat INTOSE ada dibaca. Oke. Nah, yang cukup menarik adalah ketika yang banyak dikemukakan pemerintah itu rasio atas PDB. Betul, rasio atas PDB juga salah satu ukuran, jangan dibantah juga. Salah satu ukuran. BPK juga fair, salah satu ukuran itu. Nah, tetapi kalau mau mengukur apakah Mas Heru ini dalam keadaan baik-baik saja, umpama ini kita bicara kesehatan, kan tidak cukup hanya dengan sampean kelihatannya masih bisa berdiri, kan perlu diketahui juga tekanan darahnya berapa, detak jantungnya berapa, ya, atau suhunya berapa. Nah, kira-kira semacam itu. Tidak bisa. Nah, dalam sisi itu BPK sudah kasih peringatan, sudah beberapa tidak aman dan harus hati-hati. Saya BPK begitu, kalau saya otomatis sedikit lebih kenceng ya, bahwa ini kok angka-angkanya makin rawan. Begitu Mas Heru. Ya. Nah, Anda tadi menyebut bahwa sebenarnya problem atau masalah ini sudah muncul sejak 2019 sebelum ada pandemi ya. Dan kemudian Nah, kemudian kalau tahun 2020 terjadi lagi, itu kan kita tahu pandemi dimulai baru bulan Maret. Ya. Nah, tahun 2021 ini kan boleh dibilang kita akan sepanjang tahun ini pandemi, bahkan belum akan berakhir. Bagaimana kalau kita lihat dari situ, dari sisi keuangannya, apakah juga risikonya akan sampai meningkat atau pemerintah bisa mengelolanya? Ya. Kalau menurut pemerintah jelas dia bilang bisa mengelola, Pak. Itu bukan hanya dalam Anda sebagai analis. Nah, saya agak sedikit hati-hati, lalu saya tidak ingin hanya dengar dari keterangan menteri atau pejabat. Saya baca dokumennya, Pak. Jadi ini saudara pemirsa juga bisa inilah supaya kita. Jadi ada dokumen resmi pemerintah. Jadi bukan atas nama Menkyu loh ya, atas nama pemerintah 460 halaman, namanya nota keuangan. Saya baca di situ penjelasannya, ya kan kurang lebih begitu. Saya juga agak heran kenapa mereka sepertinya mengatakan baik-baik saja kalau saya tetap nggak baik, Mas. Tadi salah satunya adalah ini kan sudah pasti nih pandemi 2021 ini masih berjalan. Kan ada kesempatan merubah yang sedang berjalan 2021. Kita kan pernah diskusi, APBN itu bukan barang suci. Kalau kapan waktu bisa dirubah DPR sama pemerintah. Bahkan kalau sangat darurat, pemerintah bisa perpu, bisa perpres. Nah, kalau sudah tahu keadaan sulit, kenapa masih dipaksakan? Kira-kira gitu. Yang lebih membuat saya kaget lagi adalah, 2022 baru mau dibicarakan, diusulin lagi. Kuncinya adalah, sudah tahu pendapatan ini tidak bisa digenjot, Pak. Ekonomi rakyat seperti itu, pertumbuhan ekonomi seperti itu, terlepas dari klaimnya kan udah berarti sebenarnya mengakui kalau memang benar pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi, ya mestinya kan pendapatannya tinggi. Itu sesuai. Jadi realistis. Mereka naruh pendapatan, tetapi belanjanya ibaratnya rumah tangga itu sudah tahu pendapatan bakal seret, belanja tetap aja dilakukan. Betul. Nah, padahal memang betul beberapa belanja itu tidak bisa dihindari, antara lain kan yang operasional lah ya, gampangannya begitu toh, gaji pegawai dan sebagainya, kecuali tunjangannya itu pun bisa dihemat. Nah, tetapi yang menarik adalah
lanjut bikin jalan, lanjut bikin bandara. Betul. Nah itu, dan ya mohon maaf, bukan saya setuju bahwa kita pertahanan harus diperkuat karena ini ancaman macam-macam. Kita sepakat cybercrime diatasi polisi, tetapi apakah sekarang? Apakah harus tahun 2021 dan 2022? Anggaran untuk hal-hal itu luar biasa meningkatnya, Mas Heru. Jadi gampangannya belanja yang direfocusing itu kan dihemat tuh maksudnya kan. Itu adalah penghematan benar. Saya juga apresiasi cuma rapat, perjalanan. Tapi yang gede-gede ini kenapa nggak itu yang dikurangi? Sebagai contoh kalau misalnya infrastruktur itu hampir 400 triliun 2022, yang 2021 juga 400 triliun. Kenapa nggak 200 saja? Bukan berhenti semua loh ya. Yang bendungan yang apa ya lanjutin. 200 Mas. Kalau tadi 2000 dikurangi berarti kan tadi defisitnya berkurang 200, kalau itu kita congkil satu loh, baru satu ini. Kalau kita drop satu di situ, bukan semua infrastruktur, separohnya, separohnya juga, maka defisit nggak sebesar itu. Kalau defisit tidak sebesar itu, utangnya juga tidak bertambah sebesar itu. Logikanya sederhana itu saja kalau saya. Iya. Ya karena ini kalau kita baca lapor kemarin pidato presiden pada tanggal 16 kan, kita kan jadi agak memang terheran-heran. Bagaimana mungkin dalam situasi kemarin pada pemerintah sebelumnya sudah mengalihkan bandara menjadi bengkel, kemudian jalan-jalan tol kan juga ini banyak mau dilego kan gitu ya, karena sepi juga. Kenapa pemerintah masih terus meneruskan pembangunan beberapa bandara baru dan jalan tol? Ini bagaimana cara kita memahami ini? Mengapa pemerintah tetap melakukan itu? Itu yang pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, Pak. Karena jadi begini maksudnya nggak bisa jawab. Kalau menurut tidak usah orang awam ya, maksudnya awam dalam arti tema ini bukan berarti bodoh kan. Awam itu kan enggak. Saya yang biasanya roti ini saja bingung. Loh, kenapa ini enggak? Ya jadinya di situ persoalan titik soalnya menurut saya. Pemerintah tidak. Saya tanyakan supaya saya kemudian bisa memaafkan diri saya sendiri dan juga penonton yang lain bahwa kami aja wajar loh kalau bingung, yang ahli fiskal aja jadi bingung kan gitu. Intinya saya berpendapat sebagai pengamat fiskal bahwa sangat mungkin mengurangi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID dan tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil. Kira-kira begitulah. Kalau dikaitkan mesti ada. Kalau membangun jalan ada yang bertukar, itu bisa. Tetapi yang kurang langsung itu nilainya bisa di kisaran 300 sampai 400 triliun dari 2021 dan 2022. Kalau misalnya sedikit baik hati, udahlah potong 200 triliun. Itu kunci soal, Mas Hersyu, kenapa utang bertambah. Jadi artinya sebenarnya kalau mau pemerintah bisa mengurangi utang-utang ini ya dengan memotong pos-pos tadi yang tidak urgent tadi ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Saya potong sedikit Mas Hersyu, nanti kita salah. Bukan memotong utang, memotong tambahan utang. Iya, motong tambahan. Utangnya kan tetap bertambah. Jadi tidak sebesar yang keringanan. Potong tambahan utang. Nah, sekarang pertanyaannya kan logika publik ya. Logika publik itu kan kalau pemerintah mengambil utang, itu kan sebenarnya ada tentu digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Dan ada juga biasanya nanti outputnya itu pasti berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan juga yang tersedia gitu. Tapi realitasnya nggak menunjukkan semacam itu karena hidup rakyat itu makin susah gitu dan orang juga banyak kehilangan pekerjaan. Ini bagaimana menjelaskan ini? Kalau dalam hal belanja maupun dalam hal pengeluaran pembiayaan, jadi hati-hati ya kita ya, karena ada belanja, ada pengeluaran pemerintah yang berupa investasi. Secara anggaran itu kita bisa menganalisis. Biasanya secara teoritis ada 3, ada yang disebut dengan output. Output itu berarti keluaran. Jadi kalau duit didanai, itu keluarannya bisa dokumen. Kan ada kegiatan pemerintah yang hasilnya dokumen, orang itu kajian. Ada yang hasilnya jumlah orang yang mengikuti training, itu namanya output. Nah, kalau tadi mau ekstrim, jalan sekian kilometer namanya output. Nah, tetapi ada juga yang disebut outcome, berarti ini artinya dengan output itu outcome-nya apa? Nah, jadi kalau misalnya tadi pelatihan, ya kan, output-nya adalah peningkatan orang yang dilatih itu kualitasnya apa? Dan dokumen berarti outcome-nya adalah memberikan evaluasi atau ide baru terhadap tema yang dibahas. Itu namanya outcome.
Ada yang lebih jauh lagi, namanya impact. Nah, outcome dan impact ini beriris. Tadi yang disebutkan Mas Hersu, dengan duit sekian, ada proyek ini, nah outputnya adalah jalan, itu outcome-nya adalah menyerap tenaga kerja sekian, outcome-nya adalah ekonomi masyarakat sekitar bergerakan, begitu toh. Nah, impact-nya ya pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran, dan nah, kita jadi tiga-tiganya kita bisa evaluasi. Betul nggak? Itu bahwa outputnya bertambah. Jadi jangan juga langsung ke pertumbuhan ekonomi, Mas. Output saja deh. Berapa nilai output? Nah, tadi karena penjelasan yang sering, menurut saya sering ini dikemukakan, bahwa ini utang produktif. Ya sudah, sederhana aja, lu ngutang berapa, outputnya berapa. Benar nggak, Mas Hersu? Jadi utang, ya kan kalau Mas Hersu sebagai keluarga, ngutang, entah sama keluarga, saudara gitu, mau ngutang. Kenapa ngutang? Saya mau beli motor, karena saya biar lebih mobile untuk kerja. Ya berapa butuhnya kan? Ya ternyata Mas Hersu ngutangnya 20, beli motornya cuma motor bekas 8 juta, misalnya ada 12 juta. Nah, itu bisa. Bagaimana cara mengukurnya? Ya sederhana, tadi yang masalahnya adalah narasinya itu sering jumlah kilometer jalan apa itu kan, proyeknya nilainya berapa, itu kan jadi agak sedikit ini. Ada cara Mas Hersu yang lebih gampang. Udah kita lihat keseluruhan aja, jangan cerita sepotong-sepotong. Kan pemerintah punya laporan tentang asetnya, benar nggak? Ya, kalau tadi saya nanyain Mas Hersu, HP-nya mana, nilainya berapa? Nah, pemerintah karena luas tuh banyak kan, punya jalan, punya tanah. Nah, ini tidak terdukung. Jadi jumlah nilai aset pemerintah dari tahun ke tahun itu tidak mendukung dikaitkan dengan tambahan utang. Artinya utang kan tidak untuk nambah aset. Nah, ada aset naik di tahun 2019, tapi itu bukan karena berutang, Pak, karena revaluasi. Revaluasi itu begini, karena pemerintah punya banyak tanah, ini terutama ya, maka tanahnya dihargai baru. Jadi kan tambahan karena beli baru itu nggak banyak. Bukan berarti nggak ada, jangan salah juga. Sebagian duit utang itu memang dipakai, tapi terlalu kecil. Nah, kalau mau lebih jauh, jadi lebih serius, jalan itu meningkatkan perekonomian tidak. Kalau meningkatkan perekonomian, ambil contoh yang sederhana, pertumbuhan ekonomi, ya toh? Semua jalan tadi, bandara tadi, irigasi tadi, apapun yang disebut. Loh, ternyata rata-rata pertumbuhan, ini kita nggak usah bicara pandemi dulu, rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi era 2015-2021 itu hanya di 5%, lebih rendah dari SBY 2 dan SBY 1 yang sampai selama 10 tahun 5,83. Loh, tadi kita sudah bicara, waktu itu utangnya yang utang juga, Mas. Kita juga harus fair nih, jangan sampai era yang sekarang dituduh tukang utang saja. Yang dulu juga ngutang kok. Yang kita akan perbandingkan adalah utangnya bertambah berapa. Nah, tambahan utangnya yang di sana tadi lebih rendah kan tadi, kan nanti mungkin bisa dibantu dengan slide oleh Mas Hersu. Nah, tetapi hasil ekonominya 5,83 selama 10 tahun, tentu naik turunnya. Lah yang ini tambahnya cuma 5%. Enggak, di luar pandemi. 7,07% kok kemarin naiknya. Itu kan 1 triwulan, Mas. Ini yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ternyata ini mengejutkan, Mas. Saya saja terkejut. Yeah. Pemerintah sudah mulai mengakui. Jadi di Outlook ini ada di era APBN ini pemerintah menduga pertumbuhan 2021, Mas, itu 3,7 sampai 4,5. Itu artinya kan kalau di rata-ratanya di angka 4,1 berarti dia ngakui bahwa ini akan berjalannya kan 4,1 kurang lebih. Iya. Okay. Lalu pengangguran, Mas, ini penting juga. Apakah utang itu membuat kesempatan kerja meningkat lebih cepat? Sejauh yang saya pelajari, ya betul. Pemerintah sebelum pandemi berhasil mengurangi pengangguran, artinya menciptakan lapangan kerja baru cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat periode-periode sebelumnya ya segitu juga. Loh, kalau sama-sama segitu kok utangnya lebih banyak. Kira-kira gitu ya nalarnya ya. Ya. Terus yang berikutnya kemiskinan. Benar juga bahwa kemiskinan berkurang selama ini, kecuali pandemi ya. Jadi kita bicara netral. Nah, tapi sama, laju penurunan kemiskinan itu bahkan lebih lambat juga. Jadi tiga-tiganya tuh. Terus berarti kan dalam hal impact, outcome dan impact itu kurang. Saya mau nambahkan juga di outcome. Kalau bangun bandara, bangun pelabuhan dan sebagainya itu kan maksudnya agar orang bisa lewat lebih banyak, barang bisa diangkut lebih banyak, ya dirujuk nanti ekspor dan seterusnya. Kan ada data juga. Nah, saya menghitungnya karena data 2020 belum dipresisikan oleh BPS, baru ada info. Tapi yang sampai 2019 saja. Yang nanti 2020 alasannya kan ini lagi COVID lagi.
tidak terdukung. Jadi tidak terdukung peningkatan jumlah penumpang, jumlah barang yang keluar. Malah yang sedikit meningkat itu justru yang masuk. Nah, kalau begitu kan jadi pertanyaan banyak. Tapi saya juga tidak ingin ekstrim ini. Bukan berarti tidak mempengaruhi. Tetapi tambahan utang itu berapa dipakai untuk membangun tersebut. Lalu apa hasilnya? Yang tadi kalau Mas Hersyu memberi contoh jadi bengkel segala, saya ekonom yang lihatnya keseluruhan aja lah. Yang namanya kasus kan bisa. Tapi secara keseluruhan memang tidak terdukung. Ya. Gitu, Mas. Jadi saya termasuk orang yang berpendapat utang yang dibilang untuk keperluan produktif itu tidak salah. Tapi ya di kisaran 10% sampai 20% produktif, yang 80% tidak produktif. Menurut saya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dan bagaimana kita memahami fenomena ini ketika utang ternyata semakin bertambah tinggi, tetapi tidak, gampangnya bahasanya gitu, dampaknya tidak signifikan gitu ya buat masyarakat gitu ya. Ya memang berarti sebetulnya masalahnya tidak hanya di utangnya, artinya bukan jumlah utangnya, jumlah bebannya, tetapi adalah perencanaan pembangunan secara keseluruhan, lebih khusus lagi belanja APBN dan investasi APBN itu ke arah mana. Nah itu kan jadinya artinya kalau memilih itu pilihan, itu memang hak oleh pemerintah dan DPR, tapi kita sebagai warga kan, apalagi saya yang kebetulan rajin mengamati kan boleh juga mengkritik. Itu berarti pilihan belanja kamu, pilihan program kamu, ya toh, tidak mendukung ini. Nah kalau begitu sudah cukup evaluasinya, mbok ya ke depannya ibaratnya itu ya belok lah gitu. Kalaupun nggak banting setir kan terlalu berat, Pak. Belok. Sudah jelas bahwa yang paling penting di negeri ini adalah UMKM. Nah, buat saya loh. Kemudian pertanian. Bisa dibalik lah, pertanian dulu baru UMKM. Kalau dua hal itu diurusi dengan benar, itu pertumbuhan ekonomi, pengangguran itu membaik. Tentu memang jalan membantu untuk pertanian, tetapi kalau dibuat jalan dulu, petaninya tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal soal pupuk, sarana pertanian, harga pertanian, kan ya nggak bisa, Mas. Jadi gampangannya kalau saya boleh ini, saya tidak ingin diskusinya itu lalu kalau begitu apa alternatifnya kalau nggak ngutang, kan begitu sering ditanyain. Nanti dulu, saya tidak anti utang, saya anti utang yang banyak dan tidak perlu, gitu loh. Ya. Kita berutang yang terukur dengan kapasitas negara kita dan berutang untuk hal-hal yang sudah diperhitungkan, sudah kelayakan studi, itu akan berdampak apa kepada perekonomian. Itu yang dipilih dan itu kurang memadai, untuk tidak mengatakan sangat tidak memadai. Itu dibenerin. Nah, tetapi karena kita sudah di ujung nih, Mas. Kita ini kan sudah di ujung nih. Utangnya sudah mulai diingatkan BPK rawan. Kalau di ujung ada tindakan darurat, ada tindakan yang tadi belok. Tindakan daruratnya jelas sekali adalah potong belanja. Ya toh? Ada yang satu lagi yang jarang didiskusikan, Mas. Kita bayar bunga utang ketinggian. Oh iya. Dibandingkan negara-negara lain. Sehingga tadi di tahun ini kita akan membayar 366 triliun. Tahun 2021 yang berjalan ini, di tahun depan akan 405. Itu kan bisa dirata-rata. Dan bahkan diakui oleh pemerintah. Khusus SBN-nya 6,8%. SBN-nya 6,8%. Kan kita bandingkan dengan Malaysia bagaimana, Thailand bagaimana, Filipina bagaimana. Kan begitu. Kita juga bisa, kan ada rating. Pemerintah suka mengklaim bahwa, ya betul, pemerintah juga betul menginformasikan kita ratingnya masih bagus. Oke. Dengan rating yang sama, mereka bunganya berapa? Sederhananya kan kalau Mas Hersyu dengan saya ini satu kelas, mestinya dapat kredit dengan bunga yang sama dong. Masa saya mahal sampean pulang, kita sekelas kok. Nah, di sisi itu sudah jelas kita kemahalan bunganya. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan serius di political will kuat untuk menekan bunga, anggap saja kita rata-rata ini 6 itu bukan hanya SBN ya. Kalau ditekan jadi 4, kita dapat 2%, Mas. Dari posisi utang loh. 2 dari tadi kita bicara 7.000, ada potensi penghematan 140 triliun, nggak main-main, tentu bertahap. Artinya itu darurat. Tapi yang jangka tidak daruratnya adalah, dan sudah dimulai harusnya dari 2022, belokin dong belanjanya. Belokin, saya ingin pastikan ini, Mas, dibelokin belanja itu. Kita kalau pertahanan yang kuat itu adalah rakyat yang makmur kalau buat saya dan aman. Mau kita punya senjata berapa? Ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini saya, tentu ini dia subjektif ya, tapi silakan ini kan direkam. Bahwa kalau rakyat itu relatif makmur, kemudian solidaritas sosial mereka meningkat,
ya tantangan terhadap keamanan ketertiban itu tidak perlu segera dilakukan dengan cara-cara yang ya sangat-sangat complicated lah begitu. Ya, ya. Oke, ini kalau auditor pasti dia bicaranya akan curiga, kenapa kok kita memberikan bunga lebih tinggi? Ada apa gitu ya kalau auditor ya. Kok negara lain dengan bunga yang yang lebih rendah bisa dapat utangan, kenapa kita mesti kasih utangan yang tinggi? Ya. Inilah. Ya dan Filipina itu kan ratingnya dengan kita nggak jauh, bahkan dia kadang dia lebih jelek, tapi dia bunganya lebih rendah dari kita. Itu dia. Makanya orang boleh curiga dong. Gitu. Ya, tapi satu saya kira yang kita bisa simpulkan mungkin sementara ini adalah dengan satu bahasa yang lebih mudah, pemerintah kembalilah ke jalan yang benar. Gitu. Jangan terlampau terus menambah utang. Ya kita ngikut BPK aja. Iya hati-hati, berutang dikelola dengan hati-hati, dan itu rambu-rambu rawannya ya udah diperhatikan, mengarah ke yang aman. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Awalil atas perbincangan ini. Nanti kita akan bahas soal-soal lain yang berkaitan dengan fiskal ini. Tapi saya senangnya sama Anda, walaupun kita ngomongnya sebenarnya ngeri-ngeri sedap, tapi Anda mendelivernya dengan santai saja. Terima kasih Bung Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.